Tahun lalu, di sebuah sore yang biasa di kantor, aku, Gilang bersama Ipan, Lulut, dan Ace membicarakan rencana gila kami mendaki Gunung Merapi. Kami berempat. Empat sekawan yang belum pernah mendaki gunung setinggi ini sebelumnya. Perjalanan dimulai dari Bandung, melintasi malam dengan bus antar kota. Suasana di bus penuh dengan tawa dan obrolan tentang petualangan yang akan kami hadapi, diselingi dengan dengkuran Ace yang sudah tertidur pula sejak awal perjalanan. Pagi-pagi buta kami tiba di posko pendakian. Udara dingin menusuk tulang tapi semangat kami masih membara. Setelah mengurus perizinan dan mengecek ulang perlengkapan, kami mulai mendaki. Awalnya semua terasa mudah. Namun begitu mencapai pos 1, realita mulai menghantam. Nafas mulai tersengal. Dan Lulut sudah mulai mengeluh kakinya pegal. Masih jauh guys, kata Ipan menyemangati. Ace membagikan roti dan air mineral, sambil bercanda bahwa ini baru permulaan. Perjalanan ke pos 3 terasa seperti ujian ketahanan. Kaki mulai gemetar, dan jarak antar pos terasa semakin jauh. Tapi kami tetap saling menyemangati. Walau dengan nafas terengah-engah, pos 4 pertikaian menjadi titik balik. Di sini kabut mulai turun dan jalur pendakian menjadi lebih menantang. Kami hampir tersesat kalau bukan karena Ipan yang dengan cermat membaca penunjuk jalan. Drama sesungguhnya terjadi di pos 5 Pasar Bubra. Dalam kabut tebal, kami malah nyasar ke pasar gaib. Kami melirik sana-sini kok kelihatannya beda suasananya. Hampir pertengahan siang dan malam. Di sini kami bingung. Gilang bertanya kita di mana. Karena nggak ada jalan setapak, hanya ilalang dan pohon-pohon tinggi besar menyeramkan kita. Jalan selangkah demi selangkah di pertengahan jalan Aceh yang di posisi paling belakang. Tiba-tiba mendengar suara geraman dan suara wanita menangis. Di sini kami ketakutan dan mencium bau busuk sangat menyengat Ipan. Tiba-tiba berteriak, sontak yang lain bertanya, "Kenapa, Pan?" Ipan menjawab, "Ada anak kecil tanpa kaki bergelantungan di keril lu." Lulut kaget dan menjatuhkan kerilnya. Di situ Gilang menenangkan semuanya. Udah kita tenangin dulu, berdoa kepada Allah minta agar kita senantiasa selamat hanya kepadanya. Kita meminta keselamatan. Kita jalan dan dihadang oleh kakek-kakek usianya sekitar 60-an. Kita dibawa ke pasar dan dengan kagetnya kita berempat melihat pasar banyak orang berseliweran. Pas kita lihat ke arah kakek itu, dia sudah nggak ada menghilang awalnya. Kita biasa melihat jajanan zaman dulu di pasar itu, dan orang-orang zaman dulu pakaiannya. Pas Gilang memejamkan mata dengan membaca Bismillah 7 kali, dia membuka mata. Dan terkejut yang dia lihat semua di pasar itu bukan manusia tapi makhluk aneh. Ada yang kepa babi tubuhnya ular, dan ada wanita tinggi. Kepalanya nggak ada dipegang olehnya dengan nanah lendir di mulutnya. Gilang langsung berbisik ke Lulut, "Ayo pergi dari sini sontak." Mereka sadar dan melihatnya langsung lari terbirit-birit. Pas di tengah jalan saat berlari, mereka lihat pendaki tanpa kepala berjalan di depannya searah. Dengan mereka membuntutinya dan keluar dari jalur gaib itu, sontak mereka kaget udah ada di puncak Gunung Merapi. Semua bengong, gak ada yang bicara. Selama setengah jam kami sampai di Pung. Akhirnya bertemu rombongan pendaki lain dan bertanya kenapa. Kami jawab aman bang. Terus kami balik bertanya, sekarang hari apa bang? Mereka jawab hari Sabtu. Sontak kami kaget, kita udah seminggu di Merapi sejak kami naik. Sampai kami di puncak hari ini Aceh. Megang perutnya Lulut pun sadar. Mereka nggak makam selama seminggu, pantes badan lemas. Pendaki itu lalu mengerti yang kita alami dan mendekati kita dengan berbisik. "Gak apa-apa bang, jadikan pelajaran ya." Sambil senyum dia ngasih 4 bungkus roti. Kami mengambilnya dan berterima kasih saling pandang satu sama lain dengan keheranan masing-masing.